Baik, sekarang kita langsung saja untuk melakukan pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Untuk menjawab soal bahasa Indonesia, biasakan untuk membaca terlebih dahulu pertanyaannya. Kita lihat soal nomor 1 ini, apa yang ditanyakannya? Ya, betul. Yang ditanyakannya adalah kalimat utama paragraf. Masih ingat di mana letak sebuah kalimat utama dalam paragraf? Oke, yang pertama, kalimat utama itu bisa ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya, bisa menjadi kalimat pertama atau menjadi kalimat akhir dalam paragraf tersebut. Ciri yang kedua, kalimat utama itu memuat kalimat yang sifatnya umum atau global. Global itu gimana? Global itu artinya luas. Informasi yang disajikan dalam kalimat tersebut sangat luas. Bisa dikembangkan dengan kalimat-kalimat lainnya. Pertanyaannya, ada nggak kalimat utama yang berada di tengah? Ada. Jika paragrafnya berbentuk deskripsi. Kembali lagi ke soal ini. Kira-kira mana kalimat utamanya? Ada di kalimat keberapa kalimat utamanya? Dibaca teksnya. Kita lihat kalimat pertama, sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Nah, ini kalimat pertamanya. Coba kita bandingkan dengan kalimat akhir. Akibatnya, anggaran pemerintah menjadi defisit. Ada kata akibatnya. Akibatnya ini adalah konjungsi sebab akibat atau konjungsi kausalitas. Kemudian di kalimat tersebut ada pernyataan anggaran pemerintah menjadi defisit. Berarti kalimat ini sudah menyatakan satu hal yang spesifik atau khusus. Ya, sehingga tidak bersifat umum. Berarti kalimat terakhir tidak memenuhi syarat dari kalimat utama yang ini. Itu artinya kalimat utamanya yang mana? Kalimat pertama. Kita lihat di pilihan jawabannya. Manakah kalimat yang sama dengan kalimat pertama? Yang A, yang B, C, D, atau E? Jawabannya yang A. Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan setelah pengakuan kedaulatan. Kan sama, lihat dengan kalimat nomor 1 ya. Berarti itu jawaban. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kalau tadi kalimat utama, di sini nomor 2 ditanyakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini maksudnya apa? Kalimatnya menjelaskan informasi yang ada di kalimat utama tadi. Kan tadi konsep kalimat utama itu harus umum dan global. Berarti akan ada dong kalimat penjelas yang isinya ini lebih khusus atau lebih spesifik. Pertanyaan yang selanjutnya adalah kalimat penjelas yang tidak padu. Yang tidak padu itu yang seperti apa? Berarti di sini tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan kalimat utamanya. Berarti kalimatnya tidak menjelaskan kalimat utama. Tadi kita sudah dapat ya kalimat utamanya berarti Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Kita lihat kalimat 2 membahas tentang beban ekonomi dan keuangan tidak? Ada ya nih, harus menanggung beban utang luar negeri dan dalam negeri. Berarti kan masih berkaitan dengan beban ekonomi dan keuangan. Karena itu kalimat 2 merupakan kalimat penjelas yang
terpadu atau sesuai dengan kalimat utamanya. Lalu bagaimana dengan kalimat ketiga? Pengakuan kedaulatan tidak serta-merta membawa kemudahan membebaskan diri dari penjajahan. Ada pengakuan kedaulatannya, tapi kenapa kaitannya dengan penjajahan? Kira-kira ini berkaitan tidak dengan kalimat utamanya? Tidak ya, kan kalimat utamanya sesudah kedaulatan, ternyata bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Kok ini masih ngomongin penjajahan? Nah, ini artinya kita lihat di kalimat ketiga ini pengakuan kedaulatan tidak serta-merta membawa kemudahan membebaskan diri dari penjajahan loh. Kok tiba-tiba membahas penjajahan? Iya tidak? Berarti jawabannya yang mana? Kalimat, jawabannya adalah kalimat 3. Kalau kalian ingin membuktikan, silakan kalian buktikan sisanya 4 dan 5. Kalimat tersebut menunjukkan kalimat utamanya atau tidak. Itu ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Baca dulu pertanyaannya. Pernyataan yang tepat dengan kutipan teks tersebut adalah yang mana nih? Pernyataan yang tepat dengan kutipan teks tersebut. Apa sih pernyataan itu yang kayak gimana sih? Pernyataan itu ya berarti kan disajikan dalam sebuah kalimat. Kalimat yang seperti apa? Pernyataan loh. Pernyataan itu berarti kalimatnya bisa berupa tanggapan. Atau bisa juga berupa penegasan. Atau bisa juga pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan informasi yang sudah tersaji di dalam teks. Ya, jadi pernyataan yang sesuai itu bisa berupa tanggapan yang sesuai dengan teks, bisa penegasan dari isi teks, atau bisa juga pengulangan informasi dalam teks. Seperti itu. Nah, kalau begitu sekarang kita kembali ke soal. Pernyataan yang tepat dengan kutipan teks tersebut adalah apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang pasti adalah baca teksnya. Ya, baca. Kalau kita sudah baca pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan? Baca teksnya. Nah, sekarang jika kalian sudah membaca teksnya, maka sesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada. Kita lihat pilihan yang A. Asupan alamiah bagi penderita anemia haruslah praktis. Tepat tidak? Ternyata kalau kita lihat di kalimat pertama nih, kalau memang sudah terkena anemia, jenis-jenis asupan alamiah sudah tak praktis lagi. Sesuai nggak dengan isi teksnya? Tidak ya? Berarti bukan ini dong jawabannya. Penderita anemia perlu mengonsumsi zat besi dalam jumlah banyak. Kita lihat kalimat selanjutnya. Ini disebabkan makanan berzat besi perlu dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan itu tak memungkinkan. Ada kesamaan tidak informasi dalam kalimat di teks dengan pilihan jawaban yang B? Ada ya? Nah, kalau kalian mau langsung jawab B, sepertinya itu sih benar. Tapi kalau kalian mau memastikan, kita cek yang C, D, dan E. Kalau yang C disebutkannya begini, makanan berzat besi mungkin dikonsumsi dalam jumlah banyak. Oke, nah kira-kira tepat atau tidak? Makanan berzat besi mungkin. Ada kata mungkin di sini. Sementara di dalam teks tidak disebutkan kata mungkin dan juga tidak menyertakan jumlah. Hanya mengatakan biasanya mereka sehat kembali setelah 1 atau 2 hari berikutnya jika mengonsumsi asupan zat besi. Ya kan? Sementara ini ada kata mungkin, berarti ini tidak sesuai. Karena kan di teksnya tidak ada kata mungkin, berarti itu satu hal yang pasti. Lalu yang D, anemia dapat disembuhkan dalam waktu 1 atau 2 hari.
Apakah benar? Di sini disembuhkan, sementara dalam teks biasanya mereka sehat kembali setelah 1 atau 2 hari berikutnya. Namun itu menghilangkan gejalanya saja. Kan? Berarti sebetulnya bukan menyembuhkan, tapi menghilangkan gejalanya saja. Gitu loh. Jadi ini juga tidak sesuai. Gejala anemia dapat dihilangkan dengan mengkonsumsi zat besi secukupnya. Secukupnya. Sementara kalau tadi kita lihat di sini kan zat perlu dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Ini tidak sesuai. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 4 dan 5. Nomor 4 bertanya tentang kalimat fakta dalam teks tersebut. Ciri kalimat fakta. Ada yang masih ingat seperti apa? Fakta itu nyata. Benar-benar terjadi. Kemudian dapat dibuktikan. Kemudian apa lagi? Selain dapat dibuktikan. Nyata, benar terjadi, dapat dibuktikan, biasanya disertai data. Istilah lain dari fakta apa? Faktual. Berarti informasinya bersifat faktual. Yuk, sekarang kita cari. Kalimat fakta dalam teks tersebut ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa? Kita lihat yang 1. Kekeringan biasanya terjadi saat musim kemarau. Di Indonesia, musim kemarau akan menyebabkan beberapa wilayah khusus di daerah terpencil mengalami kekeringan dan banyak warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Fakta? Memenuhi 4 hal ini tidak. Kekeringan biasanya terjadi saat musim kemarau. Iya, udah pasti. Tidak akan ada yang membantah itu. Yang kedua, di Indonesia menyebutkan tempat musim kemarau akan menyebabkan beberapa wilayah khususnya di dataran tinggi atau pegunungan mengalami kekeringan. Fakta ya, karena ini memang benar-benar terjadi. Berarti bisa kita simpulkan nggak bahwa jawabannya 1 dan 2? Kita lihat kalimat 3, 4, dan 5. Kalau yang 3, keteledoran manusia dengan cara menebang hutan tanpa adanya reboisasi bisa menjadi salah satu penyebab kekeringan saat musim kemarau. Nah, apa yang membuat kalimat ini bukan kalimat fakta? Karena di sini ada dikatakan bisa menjadi salah satu penyebab. Berarti ini baru hanya salah satunya saja. Tapi masih ada hal-hal yang lain. Sementara kalau fakta itu udah pasti yakin, udah pasti benar. Ya. Yang keempat, pengoptimalan dalam memanfaatkan air. Air tanah, air hijau merupakan, nah ada kata ini nih, merupakan solusi bijaksana yang bisa dilakukan oleh setiap individu. Kalimat ini cenderung kepada kalimat opini, karena di sini dia menyatakan merupakan solusi bijaksana. Kenapa ini bukan fakta? Karena belum tentu orang-orang yang membaca teks ini akan menyepakati, akan menyetujui bahwa, oh iya, pengoptimalan memanfaatkan air itu adalah solusi bijaksana. Bisa jadi si pembaca dalam pembaca teks ini memiliki pilihan solusi yang lain. Gitu. Jadi ini bersifat opini. Yang 5, jika hal ini dilakukan, kekeringan masih sangat mungkin untuk ditanggulangi. Masih sangat mungkin. Ini pun menunjukkan kondisi opini. Belum bisa dapat dibuktikan. Karena masih ada kata sangat mungkin. Kan kalau tadi gini, dapat dibuktikan. Jadi, yang faktanya adalah nomor 1 dan 2. Ya. Nomor 5. Kalimat opini dalam teks tersebut terdapat pada kalimat. Nah, kalau kita sudah menentukan kalimat fakta, berarti kita sudah bisa menemukan mana kalimat opini. Tadi Bunda sudah jelaskan. Berarti jawabannya kira-kira yang mana? Berarti yang ada pilihan 1 dan 2 ini sudah bukan jawabannya. Berarti tereliminasi dong kita punya jawaban yang mana? Ya, betul, yang E. Baik, itu 5 pertanyaan pertama dari soal kebahasaan. Silakan kalian cerna. Kalian ulang-ulang deh video ini agar kalian juga menjadi sangat paham. Bagaimana caranya menjawab pertanyaan dengan
Selanjutnya, kita akan bahas latihan soal dari nomor 7 sampai dengan 10 atau kebahasaan kedua. Selamat menyimak.